jalani. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari pertanyaan mengenai tugas UTS dan apa yang dimaksud dengan sistem moneter Islam. Ekonomi moneter merupakan salah satu bidang yang dibahas dalam ekonomi Islam. Sistem moneter Ilmu moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang tata cara, sifat, dan pengaruh uang terhadap ekonomi. Dalam ekonomi Islam tidak mengenal yang namanya dengan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil. Adapun tujuan kebijakan ekonomi moneter Islam yaitu tidak berbeda dengan tujuan ekonomi konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata dapat diharapkan tercapai. Sehubungan dengan manusia, di mana kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah sebagai stok uang. Sasaran haruslah terjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat dieksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan umum masyarakat. Jelaskan pandangan ekonomi Islam tentang uang. Secara sederhana, konsep uang dalam Islam pada hakikatnya adalah representatif dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah uang yaitu hanya ada pada pemanfaatannya, bukan hanya pada semata-mata penambahan waktu tersebut. Nilai tambah akan terjadi jika ada pemanfaatan secara ekonomi selama uang tersebut digunakan. Dengan demikian, tidak semua nilai uang harus bertambah dengan seiring berjalannya waktu atau berjalannya waktu tersebut. Akan tetapi nilai tambah dari hasil dari uang yang diusahakan tersebut. Dalam kehidupan ekonomi merupakan mata uang rantai hubungan dari permintaan dan penawaran yang tidak pernah putus. Oleh karena itu, kita perlu mempertahankan kelancaran dan peredaran uang agar transaksi tetap efisien dan berjalan secara langsung antara jual beli. Jelaskan secara singkat sejarah dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari perak yang berasal dari kata dinarius dalam bahasa Romawi Timur. Sedangkan dirham yaitu mata uang yang terbuat dari perak yang berasal dari kata drachma dari bahasa Persia. Dari asal usul tersebut dapat kita ketahui bahwa dinar dan dirham adalah asal mulanya yaitu berawal dari kepemimpinan Raja Derasius Julius Caesar, di mana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menggunakan dinar dan dirham itu sebagai hukum-hukum syarat kadar zakat dan hukum pencurian. Namun pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab telah mencetak dinar dengan bertulisan Alhamdulillah dan Muhammad Rasulullah dengan berat 10 dirham adalah 7 dinar. Dan untuk dinar sendiri kaum muslimin pertama kali mencetaknya pada kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, yaitu sekitar pada tahun 775 Hijriah dengan berat 4,25 gram. Sejak itulah kaum muslimin memiliki dinar dan dirham sendiri, dan sampai akhirnya penggunaan dinar dan dirham berakhir pada kekhalifahan Utsmaniyah Turki pada tahun 1924. Keempat yaitu jelaskan monetary value of time dalam ekonomi Islam. Nah, ekonomi value of time adalah sebagai konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan hanya memiliki nilai waktu, yang artinya yaitu memaksimalkan nilai ekonomi di suatu dana pada periode waktu tertentu, di mana faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang tersebut memanfaatkan waktunya. Semakin efisien dan
bunga bank dikategorikan riba dalam ekonomi Islam? Dalam perbankan merupakan salah satu bentuk instrumen alur gerak perekonomian yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian diolah dan dibagikan kepada masyarakat sebagai beberapa pinjaman dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti misalnya kredit. Nah, di mana mengapa bunga dapat dikategorikan riba? Karena adanya penambahan dari pinjaman tersebut. Transaksi ataupun jual beli yang dimana mensualinya atau